Audio Jungle. Pada awalnya, tutorial dari Ke-Ilnam berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya pihak lawan masih terlalu kuat sehingga cukup sulit untuk dikalahkan. Sampai di detik-detik akhir, Sang Woo menyarankan satu hal yang sangat beresiko dengan menyuruh Gi-hun dan yang lainnya maju 3 langkah guna untuk menjatuhkan lawan. Rencana Sang Woo sangatlah berbahaya, namun hanya itu satu-satunya cara yang mereka bisa lakukan untuk menggapai kemenangan. Tapi benar saja rencana dari Sang Woo benar-benar berhasil. Di akhir permainan, dari 80 peserta, kini hanya tersisa 40 peserta yang masih bertahan. Setelah permainan ketiga ini selesai, seperti biasa si dokter bedah dipanggil untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ. Namun di saat itu, Junho yang masih menyamar diminta oleh seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Di tempat itulah Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para panitia. Mereka mengambil organ-organ penting di mayat para peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu kelak akan dijual agar mereka mendapatkan keuntungan dari korban yang tewas di tempat itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta informasi permainan berikutnya kepada panitia. Akan tetapi kali ini para panitia tersebut mengaku bahwa mereka belum mengetahui apa yang kelak para peserta mainkan selanjutnya. Hal itu tentu membuat si dokter menjadi sangat marah. Karena jika pada malam itu ia tidak mendapatkan informasi berikutnya, maka Dosu sebagai backingannya akan marah dan membunuh dirinya. Sehingga dokter tersebut sangatlah ketakutan. Lalu dengan pisau operasi di tangan dokter tersebut, ia langsung menusuk dan membunuh seorang panitia secara membabi buta. Setelah itu ia pun keluar dan kabur dari ruangan yang berbentuk labirin tersebut dan dikejar oleh seorang panitia. Sampai pada akhirnya dokter dan panitia itu pun tiba di ruangan permainan kedua, yaitu tempat permainan gulali. Di sana si panitia berusaha untuk menenangkan hati sang dokter, karena panitia itu juga takut jikalau ketua mereka yang berpakaian hitam mengetahui rahasia mereka. Namun sayangnya keributan itu langsung diketahui oleh si ketua berpakaian hitam, sehingga ia membunuh si dokter dan si panitia secara langsung. Sebenarnya si ketua berpakaian hitam tersebut mengetahui apa yang telah dilakukan dokter dan anak buahnya. Hanya saja ia tidak terlalu memedulikan mereka. Ketua berpakaian hitam itu sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kesetaraan, sehingga tak boleh terdapat satu peserta yang spesial di sana, apalagi mendapatkan informasi game berikutnya. Di waktu yang sama, Junho dan seorang panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati jalan rahasia tersebut, panitia itu langsung menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata panitia itu selama ini sudah mencurigai Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho langsung membunuh panitia itu dengan menggunakan pistol yang ia miliki. Ia lalu menyusup ke ruangan ketua berpakaian hitam. Namun di sisi lain, si ketua berpakaian hitam dan panitia yang lain pergi ke tempat jalan rahasia tersebut dan mendapati panitia yang mati di tangan Junho. Dengan peluru yang masih menyangkut di kepala panitia sebelumnya, ketua berpakaian hitam langsung mengetahui bahwa peluru tersebut hanya digunakan oleh polisi. Akhirnya ketua itu pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Junho. Sementara itu, Junho yang bersembunyi di ruangan si ketua mencoba mencari tahu informasi tentang kakaknya yang sudah lama hilang. Dari sekian banyaknya berkas di sana, ia pada akhirnya menemukan fakta bahwa kakaknya pernah ikut andil menjadi peserta di permainan itu. Kemudian permainan selanjutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan keempat, mereka diperlihatkan mayat si dokter dan mayat panitia-panitia yang lain. Pihak permainan pun kemudian meminta maaf secara resmi dan memperingatkan kepada seluruh pemain dan sekaligus panitia bagi mereka yang bekerja sama dan melakukan kecurangan. Pada permainan kali ini, para peserta diminta untuk berpasangan. Namun karena jumlah para peserta kini 39, yang dimana 39 itu adalah angka ganjil, maka dapat diartikan bahwa terdapat seorang peserta yang tidak akan mendapati pasangan. Kala itu tak ada seorang pun yang mau berpasangan dengan kakek Ilnam, karena mereka takut permainan kali ini sama dengan permainan tarik tambang sebelumnya, yang dominan membutuhkan kekuatan. Namun karena iba, Gi-hun pun memilih kakek Ilnam sebagai pasangan bermainnya. Pada akhir dari pemilihan pasangan, hanya Han Minyo lah yang tidak mendapati pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para panitia ke ruangan lainnya. Di dalam ruangan permainan keempat ini, para peserta masing-masing diberikan satu kantong yang berisi 10 kelereng.
Dalam waktu 30 menit, peserta yang mendapatkan 20 kelereng dari pasangannya maka akan dinyatakan menang. Sehingga dapat diartikan, mereka akan saling bersaing melawan pasangan yang mereka pilih sendiri. Kalau permainan dimulai, kakek Ilnam kambuh dari penyakitnya berupa tumor di otak. Efek dari penyakitnya adalah membuat dirinya lupa akan apa yang sedang terjadi, sehingga Gi-hun mencoba menyadarkan Kek Ilnam kala itu. Namun tetap saja Kek Ilnam tidak mengacuhkan Gi-hun. Sampai pada akhirnya di samping Gi-hun ketakutan, Gi-hun pun mulai membentak kakek Ilnam. Akan tetapi bentakan kali ini membuat kakek Ilnam tersadar dan mau bermain dengan Gi-hun. Gi-hun dan Kek Ilnam pun memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka bahwa kakek Ilnam berhasil menebak berkali-kali dengan benar, dan tentu membuat kakek Ilnam menang banyak. Kemenangan dari kakek Ilnam secara berturut-turut tentu membuat Gi-hun semakin panik. Namun sementara itu, Sang-woo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan mereka, Ali cukup lihai sehingga memenangkan kelereng Sang-woo cukup banyak. Ali merasa bersalah dan juga tidak tega pada Sang-woo. Akan tetapi mau tidak mau, salah seorang dari mereka pasti akan mati. Sang-woo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan dari Ali dan menipunya. Ia mengambil seluruh kelereng Ali, juga menukarnya dengan batu. Oleh karena itu, ia pun berhasil lolos di permainan kali ini. Di sisi lain, Sae-byok yang berpasangan dengan seorang wanita yang bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan waktu yang dimiliki mereka untuk saling memperkenalkan diri masing-masing. Dari obrolan yang dihabiskan bersama Sae-byok, Ji-young menyadari bahwa Sae-byok memiliki alasan yang baik untuk menang, sehingga Ji-young pun membiarkan Sae-byok untuk menang dan melanjutkan permainan berikutnya. Ini semua disebabkan Ji-young tidak memiliki seorang pun yang akan menunggunya setelah menang, alias sebatang kara. Adapun Sae-byok masih memiliki adik laki-laki yang menantikan dirinya pulang. Kembali pada Kek Ilnam dan juga Gi-hun. Pada saat itu kelereng Gi-hun hanya tertinggal sebutir saja, sehingga dapat diartikan Gi-hun kalah telak melawan seorang manula. Di ronde akhir antara ia dan Kek Ilnam, Gi-hun salah dalam menebak ganjil genap kelereng milik Kek Ilnam. Namun karena penyakit yang diderita Kek Ilnam yang efeknya tak lain adalah pikun, Gi-hun mengambil kesempatan itu untuk berlaku curang kepada Kek Ilnam. Kecurangan tersebut terus dilakukan Gi-hun agar bisa mengembalikan keadaan.